Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam bentuk nikmat dan karunia kepada kita semua, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa duduk sebentar untuk mempelajari bahasa Arab. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk langsung pada latihan yang kelima, yaitu Iqra Waktub. Dan di sini ma'asyiral muslimin, kita sudah langsung dihadapkan dengan beberapa nama, dan nama-nama ini ma'asyiral muslimin kalau kita perhatikan itu adalah nama, kita fokuskan adalah akhirnya tidak ditanwin. Nah, kita ambil contoh kata-kata Williamu yang itu berarti William, kemudian Eduardu yang berarti Edward, kemudian Landanu yang berarti London ya. Nah, ini semua Barisu yang berarti Paris. Ya, perhatikannya Paris. Kemudian Pakistanu yang berarti Pakistan, Istanbulu yang berarti Istanbul, Ibrahimu. Nah, ini kita masuk pada nama Ibrahimu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu ma'asyiral muslimin bukan berasal, namanya itu bukan berasal dari Arab, atau istilah kita itu disebut dengan Al-Ajam. Nah, Al-Ajam ini disebut artinya adalah non-Arab. Nah, ini dia definisinya, non-Arab, bukan berasal dari Arab. Nah, berarti setiap nama yang dia bukan dari Arab maka dia tidak ditanwin. Kemudian Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, kemudian Idrisu, Idris, Jibrailu, Jibril, Mikail, Fir'aunu. Nah, berarti di sini poinnya ma'asyiral muslimin, nama ajam atau non Arab itu tidak boleh ditanwin. Dan di sini ada sedikit faedah, yaitu nama-nama nabi yang dia boleh ditanwin. Nah, di sana ada para ulama nahwu sudah mengumpulkan siapa saja nama-nama nabi yang dia boleh ditanwin. Nah, di sana disebutkan, ada istilahnya, ada rumusnya, ini biar mudah dihafal, yaitu dengan istilah sun kemudian sun syamlah. Nah, siapa ini? Nah, ini ada singkatan. Yang pertama Sod. Sod itu ada Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh. Kemudian setelahnya ada Nabi Nuh. Kemudian setelahnya ada lagi Nabi Syuaib. Nabi Syuaib Syuaibun, Salihun, Nuhun, Syuaibun, kemudian Muhammadun, ini ditanwin. Kemudian Lutun, Nabi Lut. Kemudian yang terakhir adalah Hudun, Nabi Hud. Nah, ini dia ma'asyiral muslimin, nama-nama
nabi yang dia boleh ditanwin. Ada 6 ya. Sun, Syamlah, Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, dan juga Hud. 6 nama nabi yang ditanwin. Selain daripada 6 nama ini, ma'asyiral muslimin, itu nama-nama nabi yang tidak boleh ditanwin. Nah, sebenarnya ada tambahan ma'asyiral muslimin satu lagi, tapi dia termasuk kategori huruf shin, yaitu adalah syith ya. Mungkin di sini asing ya di telinga kita, Nabi Syithun ya. Nabi Syithun ini siapa? Nabi Syith ini adalah salah satu putra atau anaknya Nabi Adam alaihi salam. Nah, cuman yang memang biasa sering dipelajari itu menggunakan Syuaib, nah Nabi Syuaib. Kalau Syith ini jarang sekali. Nah, di sini kita sudah ketahui ya bahwasanya seluruh nama nabi ya, seluruh nama nabi itu tidak boleh ditanwin kecuali yang 6 ini ya. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, dan Hudun, dan ditambah di sana Syithun, yaitu Nabi Syith. Nah, kemudian kita masuk pada latihan yang ke-6. Di sini latihan yang ke-6 permintaannya adalah Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Nah, bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah kalimat berikut ini seperti dengan contoh. Contohnya ma'asyiral muslimin, di sini ada anta dhahabta ilal madrasati. Engkau telah pergi ke sekolah. Nah, kita diminta untuk merubahnya. Merubahnya menjadi apa? Menjadi ini. Antum ya, dhahabtum ilal madrasati. Kalian telah pergi ke sekolah itu. Nah, kita diminta untuk merubahnya menggunakan bersambung dengan domir antum. Nah, di sini anta kharajta minal fasli, ya engkau telah keluar dari kelas, maka mudah saja antum ya, zahabtum, antum kharajtum. Nah, antum kharajtum minal fasli ya. Kemudian anta jalasta fil fasli, engkau duduk di dalam kelas ya, kita rubah saja mudah, antum ya jalastum. Nah, antum jalastum fil fasli. Aina dhahabta ya akhi, ya kemana engkau pergi wahai saudara. Nah, di sini perlu kehati-hatian ya ketika kita merubahnya. Antum ya, mohon maaf, aina dhahabtum. Nah, aina dhahabtum ya ikhwanu. Ya, kalau di sini ya akhi, wahai saudaraku. Kalau di sini adalah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Kenapa engkau keluar dari kelas wahai anak kecil? Ya, kita rubah saja, limadha kharajtum. Nah, limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Kenapa kalian keluar ya dari kelas wahai anak-anak? Nah, di sini kita masuk pada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Nah, di sini kita bertemu dengan kata al-hafidu yang berarti artinya adalah nah ibnul ibni aw ibnul binti. Ya, anak laki-lakinya anak. Nah, anak laki-lakinya anak, atau anak laki-lakinya putri kita, atau dengan istilah lain anaknya anak. Nah, begitu. Atau istilah lain kita terjemahkan dengan cucu. Nah, begitu. Hafidun berarti kalau misalkan perempuan tinggal ditambah tak marbutoh. Hafidatu. Nah, tinggal tambahkan tak marbutoh. Jamaknya apa? Hafadatun. Jamaknya hafadatun, pendek semua. Kemudian al-kulliyatu ya jurusan, al-kulliyatun jamaknya.
kemudian kuliatul tibbi, jurusan kedokteran, kemudian kuliatul syariah, jurusan hukum, kuliatul handasah, jurusan teknik, kuliatul tijarah, ya, jurusan ekonomi, mahkamah, ya, kantor pengadilan, ya. Al-akhu yang berarti saudara, jamaknya ternyata ada dua. Ya, di sini kita harus hati-hati dan harus kita hafal. Yang pertama, ikhwatun, pendek semua, ikhwatun. Yang kedua adalah ikhwanun. Ya, ada sedikit panjang di sini. Ikhwanun, dan ini harus kita berhati-hati. Kemudian ada di sini ahlan wa sahlan wa marhaban yang berarti selamat datang. Kemudian al-Yunanu, ya, yang berarti ini negara Yunani. Nasraniyun. Nah, di sini perlu kita hati-hati. Nasraniyun itu berarti satu orang, ya, Nasoro. Nah, Nasoro. Kalau jamaknya Nasoro. Nah, begitu ya. Jadi untuk menunjukkan jumlah satu itu menggunakan Nasroniyun. Jamaknya adalah Nasoro. Kemudian al-baladu, ya, negeri. Kemudian jamaknya adalah biladun. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin. Selesai kita dari pelajaran ke-14 dan kita akan masuk dan mempelajari bersama pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15 ini ma'asyiral muslimin, insyaallah mudah saja. Kita dihadapkan kembali dengan sebuah hiwar, sebuah percakapan antara al-fatayatu, ya, al-fatayatu, para pemudi, dengan Zainabu. Kita baca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, kalau kita sambung semua, waalaikumssalamu warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna, ya, siapa kalian, ya akhwatu, wahai saudari-saudari. Ahaduhunna, salah seorang di antara mereka, ya, mereka ini adalah fityat, fatayat, ya, salah seorang. Nahnu banatu Syekhi Abbasin, kami adalah putri-putrinya Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang. Ummukunna ustadzati, ibu kalian. Nah, di sini ya, ummu ini bentuk tunggal, kunna kalian, yang berarti antunna. Nah, terkadang ada orang yang mungkin sedikit terkecoh begitu ya. Tatkala menerjemahkan ummu kunna, dia justru menjamak ummunya. Ya, berarti ibu-ibu kalian. Nah, ini kurang tepat. Kita perlu fokus ya. Ummu kunna, ibu kalian. Ustadzati adalah guruku. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Hiya bi khairin walhamdulillah. Beliau, ya, baik-baik saja walhamdulillah. Aina hiyal ana, ya, di manakah beliau sekarang? Sekali lagi ya, tatkala kita menerjemahkan tentu harus kita sesuaikan dengan konteks jalannya cerita. Kalau memang dia lebih tua secara usia, maka kita menggunakan kata beliau, ya. Kalau memang dia lebih muda, ya, kita bisa menggunakan dengan istilah dia. Ya, tentunya untuk ini untuk menghormati. Nah, begitu. Di manakah beliau sekarang? Hiyal ana fir Riyadh. Beliau sekarang, ya, ada di Riyadh. Mata zahabat, ya, kapan zahabat, beliau pergi. Nah, di sini mungkin sudah dipelajari di pembahasan sebelumnya atau di pelajaran nahwu. Zahabat, ya, itu fiilnya adalah zahaba, jelas. Ini merupakan fiil atau kata kerja. Adapun subjeknya atau pelakunya atau fa'il dalam istilah nahwu itu adalah domir ta. Nah, domir ta-nya. Dan ini menandakan bahwasanya subjeknya itu adalah perempuan. Kemudian zahabat qabla usbu'in, ya, beliau telah pergi 1 pekan yang lalu. Nah, begitu ya penerjemahannya. Jadi ketika menerjemahkan zahabat qabla usbu'in, beliau pergi, ya, urutannya 1 pekan yang lalu. Qabla sebelum, usbu' itu pekan,
berarti sepekan yang lalu. Nah, begitu urutan penerjemahannya. Man dhahaba ma'aha, siapakah yang pergi bersamanya, ya, atau yang menemaninya. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim, yang pergi bersamanya adalah saudara kami akhuna. Ya, hati-hati, akhuna ketika dia bersambung dengan domir, ya kita lihat prosesnya. Ketika ada domir akhun, ya, bertemu dengan domir nahnu, nah maka dia ada imbuhan wawu. Nah, ini harus ditambahkan akhuna. Jadi bukan nanti hasilnya menjadi akhuna begini ya. Nah, ini keliru. Ibrahim, yaitu yang bernama Ibrahim. Kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah, kami baik-baik saja walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna, ya, di sekolah apa kalian, maksudnya jenjangnya. Ya, jawabannya adalah nahnu fil madrasatil mutawassithati, kami ya belajar di jenjang SMP. Matakhtibarukunna, nah lagi-lagi ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol ketika kita menyambung bacaan dengan sebelumnya, ya, maka dia menjadi matakhtibarukunna, kapan ujian kalian, ya. Atau kalau di istilah kita, kapan kalian ujian. Nah, begitu. Ikhtibaruna. Nah, dan kalau dia berada di awal, tidak ada satu kata pun yang mendahuluinya, maka dia dibaca ikhtibaruna ba'da syahrin. Ya, ujian kami ba'da, setelah syahrin. Ya, berarti terjemahannya adalah 1 bulan yang akan datang atau bulan depan. Nah, begini pilihan penerjemahannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang diselenggarakannya ujian itu 1 bulan lagi. Nah, 1 bulan akan datang, begitu. Kemudian adhabtunna ilal madrasatil yauma. Nah, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Naam zahabna wa raja'na, ya, kami telah pergi ke sekolah dan kami sudah pulang. Nah, kemudian kita ada tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama adalah ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah man antunna, ya, siapa kalian? Ya, jawabannya tadi sebagaimana ada di dalam hiwar, nahnu ya banatus Syekh Abbasin, kami adalah putri-putrinya Syekh Abbas. Aina ummukunna, di mana ibu kalian? Ya, hiya fir riyadhi, ya, beliau berada di Riyadh. Aina baitukunna, di mana rumah kalian? Ya, kita jawab baituna, ya, qaribun minal matori, misalkan rumah kami dekat dari bandara. Aina akhukunna, di mana saudara kalian? Ya, akhuna fir riyadhi, misalkan saudara kami ada di Riyadh. Aina madarasatukunna, nah, di mana sekolah kalian? Madarasatuna, ya, qaribun minal masjidi, misalkan begitu. Adzahabtunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Naam, ya, zahabna wa raja'na, ya, kami telah pergi dan kami telah kembali. Kemudian latihan kedua adalah an-nithil mubtada'ah. Nah, bertemunya 2 sukun, kita ingat-ingat. Nah, an-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Ya, rubahlah mubtada menjadi muannas. Nah, itu dia. Atau kalau kita terjemahkan secara letterlets, muannaskanlah mubtada. Nah, itu dia. Pada tiap-tiap kalimat di bawah ini. Contoh misal, ada contohnya ternyata antum tullabun, ya, apakah kalian adalah pelajar, ya. Kata tidak perlu lagi menambahkan para di sini, ya, walaupun menunjukkan jamak, tapi di sini kita sudah menggunakan antum, tadi kita terjemahkan kalian. Nah,
apakah kalian adalah pelajar, maka kita rubah menjadi muannas. Ya, di sini mubtada ya tetap, dan di sini sebagai khobarnya. Nah, antunna talibatun, apakah kalian perempuan? Talibatun adalah siswi. Nah, kemudian kita jawab nomor 1, antum mudarrisuna. Ya, kita jawab antunna. Ya, mohon maaf. Antunna, ya, apakah kalian, ya, hati-hati, mudarrisatun. Nah, karena dia menunjukkan perempuan. Antum atibba'u, apakah kalian dokter? Hati-hati. Antunna, ya, hati-hati. Tobibatun. Nah, tobibatun. Antum ikhwatu Hamidin, apakah kalian saudaranya Hamid? Ya, apakah kalian saudaranya Hamid? Antunna, ya, apakah kalian akhwatu, ya, Hamidin? Ya, apakah kalian saudari-saudarinya Hamid? Ya. Kemudian antum muslimuna, antunna muslimatun. Nah, apakah kalian wanita muslim? Wah, nomor 5 masih ada lagi. Antum a'mamu Hamidin, apakah kalian pamannya? Mohon maaf, antum a'mamu Mahmudin. Ya, kami terkecoh. Antum a'mamu Mahmudin, apakah kalian pamannya Mahmud? Ya, antunna. Ya, antunna. Apa kira-kira jawabannya? Ammatun, ammatu. Ya, Mahmudin. Nah, apakah kalian bibinya Mahmud? Antum abnaul mudiri, apakah kalian adalah anaknya kepala sekolah? Ya, antunna, ya, antunna banat. Ya, al-mudir, apakah kalian adalah putri-putrinya kepala sekolah? Ya, terakhir antum aba'ut tullabi, apakah kalian adalah, ya, ayah-ayahnya siswa-siswa? Ya, antunna, ya, ummahat. Ya, ummahat tu at-tullab, tetap at-tullab, tidak kita ganti menjadi talibat, ya, karena di sini yang diinginkan adalah yang berjenis laki-laki. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin. Selesai kita dari pelajaran ke-15, latihan kedua. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan ke admin grup masing-masing. Dan kami mohon maaf sebelumnya apabila banyak terjadi kekeliruan, banyak terjadi kesalahan ucap. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.